pagi, siang, dan malam. Engkau Tuhan, tidak ada tempat pengaduan kami selain daripada Engkau sendiri Tuhan. Engkau Tuhan yang menciptakan manusia serupa segambar dengan Engkau. Untuk supaya manusia Tuhan sempurna adanya dan takut dan mau akan melakukan segala perintah-Mu dan firman-Mu. Tetapi Bapa yang baik, supaya ada Tuhan menjaga ciptaan-Mu dan mengatur segala binatang Tuhan yang sudah Engkau ciptakan, sehingga Engkau Tuhan membuat atau membangun manusia dari debu dan tanah. Haleluya, untuk menjaganya semuanya Tuhan. Tetapi Bapa yang baik, ketika Engkau membangun atau mengambil salah satu dari rusuk Adam untuk membuat seorang perempuan penolong bagi Adam, dia jatuh ke dalam dosa Tuhan. Dia terperdaya dan dia menerima Tuhan ajaran daripada si setan itu sendiri. Tetapi Bapa yang baik, Engkau sungguh mengasihi anak-anak-Mu, dan Engkau Tuhan datang menjadi daging ke muka bumi untuk menebus kami Tuhan lewat darah-Mu yang tercurah di Kalvari, untuk menggenapkan firman-Mu Tuhan, karena Engkau sudah tersembelih sebelum dasar dunia ada. Bapa yang baik, itulah sebabnya Tuhan kami menikmati firman-Mu lewat Tuhan jiwa kami, pikiran dan hati kami Tuhan, sehingga kami memakai 5 panca indera ini Tuhan. Kami pergunakan Tuhan untuk mendengarkan, untuk menyaksikan Tuhan kebenaran-Mu. Bapa yang baik, kami adalah anak-anak-Mu di akhir zaman yang mau taat dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami tahu bahwa benih itu Engkau tanam dalam tanah yang subur, dan sebagaimana pohon Tuhan yang tumbuh di tepi aliran sungai dan menghasilkan buah pada musimnya. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar lagi kami akan membacakan sebagian firman-Mu. Bila Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kepala Tuhan, mengurapi setiap telinga menjadi telinga seorang murid yang baik. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga dengan keluarga-keluarga kami, yaitu seiman Tuhan, yang percaya kepada pesan-Mu di akhir zaman, untuk membawa kami keluar daripada kegelapan Tuhan. Seperti lembu yang keluar dari kandang, sehingga mereka Tuhan bercingkrak-cingkrak, bersuka cita Tuhan, karena mereka sudah keluar Tuhan dari dalam kandang dunia. Itu sebuah pelambang Tuhan bagi anak-anak-Mu di akhir zaman. Kami mengasihi Tuhan keluarga-keluarga kami yang seiman dengan kami. Bila ada yang sakit, bila Tuhan menyembuhkan. Bila ada yang lemah, biar Tuhan menguatkan. Dan juga Tuhan keluarga kami, orang tua kami, adik kami semuanya Tuhan, tanpa terkecuali kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau Tuhan membawa mereka daripada sistem dunia, dari kegelapan Tuhan, mana kami tahu bahwa dunia ini sedang runtuh. Lebih senang hati mereka Tuhan untuk melakukan kejahatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, menjauh dari perkataan-Mu, dari firman-Mu, melakukan Tuhan keinginan-keinginan pikiran hati mereka. Haleluya. Bapa yang baik, Engkau melihat mereka Tuhan, dan melakukan yang tidak senonoh, yaitu yang menjijikkan Tuhan, sehingga Engkau akan menghakimi manusia sesuai dengan perbuatannya. Itulah sebabnya Tuhan kami berdoa pada waktu yang indah ini.
tepat pada waktunya adalah waktu yang indah. Dengan iman kami Tuhan, bila Tuhan mengeluarkan mereka dari sistem perbudakan dunia. Mereka melakukan judi, menginginkan judi Tuhan. Mereka juga mabuk-mabukan dan pesta pora dan keinginan-keinginan mereka Tuhan yang tidak berdampak. Sehingga perintah-perintah manusia pun Tuhan mereka lakukan. Sehingga mengabaikan firman-Mu. Demi ada istiadat yang tidak berguna Tuhan. Mereka hanya fokus ke sana dan tidak pernah membaca firman-Mu. Dan tidak mau Tuhan untuk memberitakan firman-Mu seperti yang tertulis. Oleh karena itu Bapa yang baik, kami merindukan supaya kami Tuhan menyatu di dalam satu tubuh, yaitu tubuh Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, yang Engkau mengabulkan doa kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Kita diberkati pada pagi hari ini, karena Tuhan selalu memberikan ajaran siang dan malam, yaitu ajaran firman. Firman adalah kehidupan bagi kita. Itulah sebabnya Dia berkata, akulah roti, bukan roti buatan manusia. Barang siapa yang mau memakan roti ini, dia akan hidup. Haleluya, dia akan hidup. Karena roti adalah firman Tuhan. Dia sendiri, Kristus yang tertulis di dalam Alkitab. Haleluya. Jadi kalau orang tidak mau mendengarkan firman, tidak mau menerima dan tidak mau mendengarkan, maka mereka hanya sekedar saja hidup di dunia ini. Dan juga orang-orang percaya pun hanya sekedar juga hidup di dunia ini. Tetapi hanya satu yang memiliki hidup yang kekal. Itulah orang yang mau mendengar, menerima, dan bertindak atau melakukan firman Tuhan. Orang-orang yang tidak mau mendengar, menerima, dan bertindak, mereka akan binasa. Kita melihat ke belakang apa yang sedang berlangsung dan terjadi zaman Nuh, zaman Sodom. Haleluya. Di zaman Israel, di mana Musa membawa orang-orang keluar dari Mesir. Apakah tanah tidak membuka mulutnya untuk menelan orang-orang yang jahat, yang berdosa, yang tidak taat kepada perkataan Musa, di mana Musa adalah seorang pembicaranya Tuhan. Haleluya, untuk memberitakan, menyampaikan suara Tuhan pada waktu itu. Hal yang sama juga di akhir zaman ini. Haleluya. Bagaimana mungkin orang-orang yang jahat, yang berdosa, luput dari penghakiman? Bagaimana mungkin orang-orang yang seperti itu masuk ke dalam kerajaan surga? Inilah zaman yang sudah gila. Benar-benar gila. Mementingkan dirinya sendiri. Sehingga tidak diperdulikan keluarganya, rumah tangganya, anak-anaknya, istrinya, pekerjanya. Sedangkan anak-anaknya yang ada di depannya dia tidak pedulikan. Istri yang di depannya dia tidak pedulikan. Pekerjaannya tidak dipedulikan. Apalagi firman Tuhan. Haleluya. Banyak yang sayang kepada istri, kepada anak-anaknya, kepada pekerjaannya. Tetapi itu bukan patokan supaya bisa masuk surga.
hanya ada satu contoh yang untuk dilakukan oleh manusia untuk supaya bisa masuk ke dalam kerajaan surga, yaitu Alkitab, firman Tuhan. Itulah contoh satu-satunya. Karena di sana semuanya diajarkan untuk dilakukan, untuk supaya dilakukan oleh manusia. Tetapi kita lihat di zaman ini, yang menyenangkan hidupnya adalah dunia. Apakah dunia? Merokok untuk menyenangkan pikirannya supaya tidak stres. Minum mabuk-mabuk untuk supaya menyenangkan pikirannya, supaya tidak stres. Dan juga judi, berbagai macam judi yang melanda dunia. Memperdaya pikiran otak manusia, supaya pikirannya rusak dan terlempar ke neraka. Itulah tujuan setan. Haleluya. Tetapi Tuhan menunjukkan kepada orang-orang yang percaya, mempelai wanita, lewat pemberitaan firman yang diberitakan oleh seorang nabi, rasul, dari zaman dulu sampai akhir zaman ini. Untuk supaya tidak hilang satu orang pun dari bilangan yang sudah tertulis nama mereka di dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Haleluya. Yang sudah dituliskan sebelum dasar dunia ada. Apakah perlu turun Yesus Kristus dari sorga untuk menyampaikan pesannya kepada seorang nabi? Haleluya. Apakah dia perlu turun? Dia harus turun. Tujuannya apa? Untuk membawa anak-anaknya kembali. Anak-anaknya yang dia kasihi. Mempelai wanitanya. Haleluya. Tetapi orang-orang yang tidak peduli kepada kebenaran, maka Yesus berkata, "Enyah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Haleluya. Tetapi di zaman ini, firman sedang menjelajah dunia. Nabi memberitakan Injil kepada seluruh dunia. Siapa saja yang mau menerima, bertindak untuk melakukan firman tersebut, merekalah yang dilepaskan, yang harus dilepaskan oleh Yesus Kristus. Dan bagi merekalah darahnya, dan bagi merekalah pengorbanannya, dan bagi merekalah firman-Nya berlaku. Itulah sebabnya, kalau memang orang-orang tidak mengerti apakah meterai, apakah sangkakala, apakah cawan-cawan, apakah ketujuh zaman gereja, apakah ketujuh guru, maka orang tidak mengerti siapakah setan yang sesungguhnya. Masa orang sudah melakukan kejahatan, main judi, mabuk, pesta pora, dan lain sebagainya. Bersandar kepada pengertian orang-orang, bersandar kepada pengertian dirinya sendiri. Sehingga tidak pernah mengingat Kristus. Apakah orang-orang seperti itu mengerti materai? Apakah arti materai? Itu adalah sebuah segel yang dimana di dalamnya adalah termuat benda yang berharga, tulisan yang berharga, fakta yang berharga, bukan dongeng. Haleluya. Jadi sehingga orang-orang di akhir zaman ini tidak mengerti kemanakah tujuan mereka. Apa yang sedang mereka terima? Ajaran apa yang sedang mereka terima? Apakah doktrin atau dogma manusia? Atau ajaran Kristus? Itulah perlunya materai. Karena tanpa materai, dan seorang pun yang bisa selamat di kedatangan Kristus nantinya.
Haleluya. Tetapi kita mempelai wanita Kristus yang sudah dimeteraikan Tuhan sampai pada kedatangannya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengganggu, menyentuh setan, manusia, dan siapapun orangnya. Tidak bisa menyentuh karena mempelai wanita sudah dimeteraikan. Yaitu lewat darah Kristus, pengampunan dosa. Sehingga Roh Kudus datang ke gereja. Haleluya. Datang kepada mempelai wanita. Haleluya. Tidak datang kepada orang-orang yang tidak merindukan Kristus. Yang tidak mau melakukan firman Tuhan. Haleluya. Baik, kita sudah membahas bagaimana tentang materai yang kelima, minggu kemarin, dan kita akan masuk kepada materai yang ketujuh. Karena saya sudah menerangkan materai pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan juga keenam. Dan kita akan bahas materai yang ketujuh pada waktu yang indah ini. Haleluya. Mari kita langsung kita buka Alkitab kita yang tertulis di kitab Wahyu. Wahyu 10 mulai ayat 1 sampai 11. Wahyu 10 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya. Dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut, dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring, sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh burung itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh burung itu memperdengarkan suaranya, aku mau menuliskannya. Tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh roh itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit. Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus berbuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Haleluya. Ori, kita tahu bahwa kitab tersebut dimakan oleh Yohanes. Di mulutnya terasa manis seperti madu, dan perutnya, haleluya, rasa pahit rasanya, rasa sakit rasanya. Itu adalah berbicara tentang firman Tuhan.
Kita tahu bahwa kita adalah mengandung firman. Haleluya. Kita tahu bahwa kita sedang menderita yang tidak diakui oleh orang-orang dunia. Yang tidak diakui oleh banyak orang. Sehingga mempelai wanita Kristus menderita. Hal yang sama di zaman dulu. Haleluya. Untuk menggenapkan firman Tuhan. Itu sudah sering kita bahas. Bagaimana dengan kitab yang dimakan oleh Yohanes. Dan kita lanjutkan pembahasan kita di kitab Wahyu 8 ayat 1 tentang materai yang ke-7. Wahyu 8 ayat 1, demikian firman Tuhan. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di sorga kira-kira setengah jam lamanya. Haleluya. Kira-kira setengah jam lamanya. Baik, kita akan melihat apakah materai ke-7 ini. Haleluya. Siapakah yang bisa membuka materai ke-7? Dan apakah pengertian materai ke-7 ini? Karena materai ke-7 itu berbicara kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Yang tertulis di kitab Matius 24 ayat 36. Dikatakan di sana, tetapi tentang hari itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Tidak ada seorang pun yang tahu tentang kedatangan Kristus. Itu adalah materai ke-7. Itulah sebabnya materai ke-7 diabaikan. Haleluya. Sedangkan Wahyu 6 Wahyu 6 dan 7 itu adalah antara 7 gereja dan 7 materai. Kita lihat, sedangkan materai dari pertama sampai ke 6 itu adalah di kitab Wahyu 6. Haleluya, bukan di Wahyu 7. Itu adalah berbicara tentang 144.000. Haleluya, masa kesusahan besar. Pemanggilan. Haleluya. Jadi kita lihat di Wahyu pasal 4, gereja pergi. Sesudah keempat, penunggang kuda itu pergi. Gereja raib. Segala sesuatu yang sudah terjadi kepada gereja terjadi sampai pada kitab Wahyu pasal 4. Segala sesuatu yang sudah terjadi dengan gereja Antikris sampai pada pasal 4. Dan materai keempat di kitab Wahyu, keduanya bagi Antikris dan Kristus. Haleluya. Karena apa yang dilakukan oleh Kristus, Antikris harus melakukan dan bekerja keras untuk menyesatkan, memelintir. Haleluya, apa yang disampaikan oleh Kristus, apa yang disampaikan oleh Nabi. Haleluya. Dan Antikris sampai kepada ajalnya. Dan Kristus datang dengan bala tenteranya. Kita tahu bahwa Antikris sampai kepada ajalnya dan dengan juga tenteranya. Hal yang sama juga. Dan Kristus pun datang dengan bala tenteranya. Itu adalah sebuah perlambang lama yang sudah dimulai sejak dulu di luar waktu.
setan dan malaikat-malaikatnya dicampakkan. Dan kemudian mereka datang ke bumi. Dan peperangan itu berlangsung lagi. Karena Hawa meruntuhkan pembatas itu, di mana dia dipisahkan di balik firman Allah. Dan sejak saat itu juga, setan memenangkan peperangan itu atas firman Allah. Karena salah satu dari orang-orangnya karena salah satu dari orang-orangnya. Siapakah dia? Si Hawa. Karena dia adalah manusia, perempuan yang lemah. Membiarkan pembatas itu turun. Dan tepat, begitulah bagaimana dia sudah memenangkan peperangan itu setiap kali terjadi. Karena salah satu dari orang-orangnya membiarkan pembatas dari firman itu turun. Dan itu dilakukan di zaman gereja yang terakhir ini. Melalui sebuah sistem organisasi di mana gereja kudus Allah yang hidup dan yang benar dan yang asli. Dengan seekor penunggang singa tidak mau menerima firman dan memalingkan gereja itu dan firman itu kepada dogma. Kita lihat. Haleluya. Dan dogma di mana gereja Katolik Roma dibangun di atasnya. Apakah mereka mengakuinya? Mutlak. Pasti, sudah tentu mereka mengakuinya. Haleluya. Dan kita sudah tahu bahwa di Wahyu 22:18-19 bahwa Allah berkata, firman tidak bisa ditambah dan dikurang. Barang siapa yang mengurangi daripadanya atau menambahkan sesuatu kepadanya, firman berkata bahwa bagiannya akan diambil dari kota kudus. Dan menambahkan kepada mereka adalah malapetaka. Haleluya. Itulah sebabnya bahwa apa yang mereka ikat di bumi akan terikat di surga. Perbuatan yang baik yang dibuat oleh mempelai wanita, maka perbuatan yang baik itu akan terikat di surga. Itu yang dimaksudkan. Bukan berarti ketika saya mendoakan orang yang jahat, padahal juga orang yang jahat itu tidak mau bertobat dan tidak mau melakukan yang baik, sehingga dosanya sudah dilepaskan di surga karena saya adalah seorang rasul atau seorang nabi. Tidak boleh. Betapa kuatnya pun doa rasul dan nabi. Kalau memang yang jahat itu tidak mau bertobat, maka dosanya tidak akan dilepaskan atau diampuni oleh Allah sendiri. Haleluya. Glory. Karena murni pekajaran Kristus. Karena rasul dan nabi adalah pengantara Kristus. Haleluya. Mereka adalah penyambung lidah Allah. Jadi apa yang mereka lakukan adalah perintah Tuhan. Jadi apa yang mereka ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang mereka lepaskan di bumi akan dilepaskan di surga. Karena mereka tidak mau melepaskan yang tidak mau dilepaskan. Hanya orang yang mau dilepaskan, itulah yang mereka lepaskan. Haleluya. Mereka mempunyai pewahyuan dan mengenal siapa kepunyaan Kristus. Haleluya. Kita tahu bahwa itu di Matius 16 ayat 19. Itulah sebabnya Petrus menjawab kepada orang banyak, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, untuk supaya mereka dilepaskan apabila mau mereka
memberi diri mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kalau dosa mereka diampuni, berarti mereka sudah dilepaskan. Haleluya. Kenapa? Karena mereka sudah menerima karunia Roh Kudus. Haleluya. Untuk pengampunan dosa-dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi mereka yang masih jauh. Kisah Rasul 2, 38 dan 39. Haleluya. Yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi jika itu menjawab untuk selama-lamanya, itu sudah selesai. Itu sudah menjawab. Haleluya. Jadi kita lihat, kita perhatikan bahwa impersal ini sekarang antara pasal 6 dan 7, Wahyu pasal 7, ini adalah menyatakan suatu kejadian. Itu tidak berada di sini tanpa ada maksud apa-apa. Itu tidak ditaruh di antara ini dengan tidak ada maksud apa-apa. Itu ada di sini adalah untuk suatu maksud. Dan itu adalah sebuah pewahyuan yang menyatakan sesuatu. Kita lihat betapa misterius dan betapa secara matematikanya itu pas sekali di dalam Alkitab. Haleluya. Jadi kalau orang-orang tidak memahami, sudah jelas dan pasti sesat. Karena tidak mempunyai pewahyuan. Haleluya. Jadi kalau kita mulai menaruh angka 4 atau 6 atau suatu yang tidak lain hanyalah kata-kata matematika berurutan, kita pasti akan didapatkan dalam penggandaan. Ya, akan seekor sapi makan rumput di atas puncak sebatang pohon di suatu tempat. Haleluya. Yang dimasukkan adalah kita akan habis atau orang akan habis. Karena seluruh firman-Nya benar berjalan sepenuhnya di dalam matematikanya. Sempurna. Tidak ada kesusastraan lain yang ditulis seperti yang lain. Begitu sempurnanya dalam matematikanya Allah. Jadi pasal 8 hanya menyatakan pemandangan dari materai ketujuh. Di mana tidak ada apapun yang dinyatakan. Tidak ada apapun yang dinyatakan di materai ketujuh. Tidak ada hubungannya dengan Wahyu pasal 7. Itu adalah pernyataan materai ketujuh yang sepenuhnya sunyi senyap di surga selama setengah jam. Haleluya. Jadi kita tahu itu sampai pada materai ketujuh. Itu ia dipotong. Hanya Yesus Kristus sedang membicarakan dirinya, memberitahukan tentang akhir zaman, dan ketika dia memberitahukan ke-6 materai seluruhnya, ketika dia sampai kepada yang ketujuh, dia berhenti. Haleluya, dia berhenti. Jadi begitulah. Itu adalah suatu hal yang besar. Jadi pasal 7 ini untuk semacam menjembataninya antara materai ke-6 dan materai ke-7. Haleluya. Semacam menjembataninya. Jembataninya. Saya susah mengucapkan ini. Haleluya. Karena hanya itulah misteri yang kita miliki untuk meneruskan saat ini. Adalah ke-6. Antara yang materai ke-6 dan materai ke-7. Adalah pemanggilan Israel.
Haleluya. Jadi kita lihat 144.000 orang ini akan ada di dalam mempelai Kristus yang supranatural. Haleluya. Itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan zaman gereja ini. Mereka adalah mutlak Israel. Kita akan melihat ya di Wahyu 7 bahwa mereka adalah yang sudah dipilih 144.000 orang-orang Yahudi. Haleluya. Jadi interval ini antara yang keenam, materai-materai itu adalah suatu pemanggilan dan memeteraikan 144.000 orang Yahudi yang dipanggil pada masa kesusahan besar. Sesudah gereja pergi. Haleluya. Sesudah Henok pergi. Itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan zaman gereja. Dipanggil di dalam keharmonisan yang sempurna dengan kitab suci. Yaitu 3,5 tahun. Haleluya. 70 minggu Daniel yang terakhir. Yang diperuntukkan bagi bangsanya Daniel. Bukan bangsa-bangsa kafir. Haleluya. Bagi bangsanya Daniel. Dan Daniel adalah seorang Yahudi. Jadi ini yang 144.000 orang. Haleluya. Ini tidak disinggung. Atau terdapat di dalam 7 zaman gereja. Dari zaman Efesus sampai zaman Laodikia. Yang tertulis di kitab Wahyu 3. Mulai ayat 1. Haleluya. Jadi kita lihat Israel hanya percaya kepada nabi-nabinya. Dan sesudah mereka dibuktikan benar dan tidak ada dimanapun melalui zaman gereja, semenjak gereja rasuli mula-mula. Haleluya. Apakah gereja Protestan mempunyai seorang nabi? Tidak. Bisa ditunjukkan atau dibuktikan kalau memang ada gereja ya Protestan memiliki seorang nabi. Tidak pernah. Haleluya. Mereka dulu punya di zaman Rasul mula-mula seorang yang bernama Gabus yang adalah seorang nabi yang terbukti benar. Tetapi ketika bangsa-bangsa kafir masuk ke dalam warisan Allah dan Paulus berpaling ke bangsa-bangsa kafir sesudah Petrus. Haleluya, sesudah Petrus menerima dari Tuhan bahwa dia sedang mengambil suatu umat dari bangsa-bangsa kafir bagi umatnya. Itu adalah melalui Rasul Paulus. Mempelai wanitanya. Kisah Para Rasul 10, 15, dan 18. Selanjutnya sudah tidak pernah ada di halaman-halaman sejarah. Haleluya. Jadi kita telusuri kembali melalui sejarah. Mengapa tepat? Itu akan bertentangan dengan firman. Tepat sekali. Ketika yang pertama itu tampil, itu adalah singa, itu adalah firman, nabi. Ya, yang berikutnya tampil adalah kerajaan, korban. Yang berikutnya adalah tampil adalah kecerdikan manusia. Tetapi kita dijanjikan di akhir zaman bahwa akan kembali kepada gereja lagi bagi kepentingan pelurusan semuanya yang sudah diselewengkan, dilewatkan, terlepas. Sebab diprediksikan di sini bahwa pesan malaikat ketujuh akan menyelesaikan misteri-misteri Allah. Dan kita sudah menyelesaikannya semuanya.
Kita melihat bahwa itu ada di dalam keharmonisan yang sempurna dengan kitab-kitab suci. Amin. Haleluya. Jadi kita sudah membayangkan hal tersebut ketika orang-orang ini muncul. Haleluya. Akan sederhana dan seterusnya. Hingga gereja-gereja akan melewatkannya sepenuhnya. Dan kita membayangkan gereja-gereja yang masih berada di bawah tradisi para reformator mau menerima seorang nabi dari Allah yang akan dengan tugas menentang pengajaran-pengajaran mereka dan organisasi-organisasi mereka. Jadi hanya ada satu orang yang dapat menggenapkan hal ini. Hanya ada satu roh yang pernah ada di bumi ini yang kita tahu. Itu tidak lain merupakan, itu sudah pasti Elia di zamannya. Dan itu dipredisikan bahwa ia akan ada. Yang tidak lain adalah Roh Kristus. Ketika Kristus datang, dia adalah kepenuhan itu. Dia adalah nabi. Dia adalah Allah para nabi. Haleluya. Jadi Kristus kita lihat bagaimana dulu mereka membenci dia. Tetapi dia datang tepat dengan cara yang telah firman katakan. Sebagaimana dia akan datang. Namun begitu dia adalah seorang nabi. Mereka menghujat diri mereka sendiri menjauh dari kerajaan Allah. Haleluya. Mereka menghujat diri mereka sendiri menjauh dari kerajaan Allah. Dengan menyebut roh Allah yang mampu mengetahui pikiran, hati, dan seterusnya. Sebagai suatu roh najis. Mengatakan bahwa dia adalah seorang peramal atau seorang iblis. Itu adalah seorang peramal. Adalah seorang iblis. Roh iblis. Haleluya, kita tahu itu. Meramal adalah sesuatu peniruan dari seorang nabi. Yang adalah mutlak penghujatan di hadapan Allah. Apakah mereka menghujat Elia? Haleluya. Di zaman Israel, orang-orang menghujat Elia dan menolak pesan firman yang disampaikan melalui Elia. Mereka meludahi, mereka mencaci maki dan memburuk-burukkannya. Hal yang sama juga di akhir zaman. Dan bahkan sebelum tampil Elia di akhir zaman, di zaman Kristus pun, pendahulu kedatangan Kristus yang pertama, hal yang sama juga yang dilakukan oleh orang. Haleluya. Apakah kepalanya dipenggal? Lehernya dipenggal? Tentu saja. Kenapa? Karena mereka menolak pesannya Elia, pendahulu kedatangan Kristus yang pertama. Bagaimana dengan Elia di akhir zaman, pendahulu kedatangan Kristus yang kedua? Haleluya. Hal yang sama juga dilakukan oleh manusiawi. Pengajar-pengajar palsu yang tidak mau taat kepada firman Tuhan dan tidak mengakui firman Tuhan. Namun mereka menyebut Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat. Setan pun percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan juru selamat. Haleluya. Orang pembunuh, penjahat, perampok mengatakan juga bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Yang mengakui dirinya adalah Kristen kekristenan. Tetapi bagaimana dengan Kristen yang sejati? Mereka lah yang mau menerima pesan Elia di akhir zaman. Yang selaras, yang sehati sepikir berjalan untuk bertindak, melakukan firman yang sempurna di akhir zaman ini.
Haleluya. Itulah sebabnya Tuhan berkata, kenalilah pohon dari buahnya. Dari buahnya kamu mengenal siapa mereka. Tetapi di akhir zaman, dari zaman dulu sampai sekarang, sudah terbalik. Orang yang baik hatinya, yang lugu, yang sopan, yang sederhana, yang tidak mau terlibat dengan perbuatan-perbuatan yang jahat yang melanda dunia ini. Justru orang-orang yang melakukan seperti itulah dikatakan yang sinting dan gila dan tidak mau bercampur dengan dunia yang najis. Orang-orang yang seperti ini dijauhi oleh orang-orang banyak. Haleluya. Glory. Apakah mempelai wanita mau bercampur dengan orang-orang yang melakukan seperti itu? Kenalilah pohon dari buahnya. Keluarlah daripada mereka, sebab dosa-dosa mereka sudah bertimbu-timbu sampai ke langit. Sehingga mereka akan melahirkan kematian. Haleluya. Apakah seorang yang takut akan Tuhan mau bergabung dengan orang-orang yang gila? Tidak pernah saya dapati di dunia ini. Melainkan hanya berjalan-jalan untuk memberitakan firman. Menyaksikan firman. Itu saja yang diperbuat. Haleluya. Tidak menyimpang daripada perkataan Tuhan. Apakah mau 3 jam, 4 jam main judi, bergabung dengan pemain judi, pemabuk, dan hal-hal dan masih banyak hal-hal yang lain. Haleluya. Glory. Jadi itulah sebabnya dari buahnya lah kamu mengenal siapa mereka. Haleluya. Hal yang sama juga dulu dan juga di akhir zaman ini. Karena firman Tuhan tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Glory. Jadi kita lihat Kristus, kita lihat bagaimana dulu mereka membenci Dia. Tetapi Dia datang tepat dengan cara yang telah firman katakan. Bagaimana Dia akan datang. Haleluya. Begitulah Dia adalah seorang nabi. Mereka menghujat diri mereka sendiri. Menjauh dari kerajaan Allah. Dengan menyebut roh Allah. Yang mampu mengetahui pikiran hati dan seterusnya. Sebagai suatu roh najis. Haleluya. Sehingga dia pun dikatakan seorang peramal. Kita lihat peristiwa di zaman Kristus. Kita lihat peristiwa di zaman Elia. Hal yang sama. Bagi kita pun di akhir zaman ini, pasti dikatakan juga orang gila. Kenapa dikatakan orang gila? Tidak mau mabuk. Kenapa dikatakan orang sinting? Tidak mau berjudi. Kenapa dikatakan orang yang stres tidak mau merokok? Karena orang yang mau merokok tentunya tidak mau stres. Nah, ini buktinya. Haleluya. Jadi setan tahu bahwa orang yang membuat hati dan pikiran orang percaya tenang dan senang adalah Kristus. Setan tahu itu. Jadi itulah sebabnya jikalau mempelai wanita melakukan hal seperti itu, dikatakan orang yang gila dan sinting dan stres. Haleluya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa obat kita adalah firman Tuhan. Tetapi obat mereka bukanlah firman Tuhan. Fakta yang membuktikan hanya ada satu yang bisa menyenangkan hatimu dan mengobati hatimu yang terluka dan membawa kamu kepada sesuatu
sesuatu yang tenang. Itu adalah Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita. Haleluya. Lebih di zaman ini, orang-orang yang hanya supaya senang pikiran orang-orang di akhir zaman ini. Kalau sudah dapat, ya, kalau sudah menang berjudi, dapat togel banyak, hati mereka, oh, luar biasa. Tuhan memberikan mimpi kepada saya, sehingga saya dapat abad angka 10 lembar. Kita lihat. Siapa yang mengatakan, yang berbicara kepadanya, yang memberikan nomor? Tidak lain hanya setan. Tuhan tidak pernah senang melihat orang pejudi. Tuhan benci melihat seorang pejudi. Tetapi dunia mengatakan bahwa Tuhan senang melihat orang yang melakukan hal seperti itu. Kenapa? Siapa yang membuat? Adalah si antikris. Menghibur mereka seolah-olah orang penjahat, pembunuh, perampok, pemerkosa dan lain sebagainya bisa masuk surga. Lewat apa? Lewat penghiburan. Di mana dia, ya, di mana seseorang itu sudah menghembuskan napasnya yang terakhir. Orang yang jahat, yang berdosa, diberikan hiburan. Katanya mereka masuk surga. Di mana tertulis bahwa seorang pembunuh, di mana tertulis bahwa seorang penjahat yang tidak mau taat kepada perintah Tuhan, yang tidak mau melakukan firman Tuhan, di mana tertulis orang-orang seperti itu bisa masuk surga. Betapa hebatnya pun dunia, tidak bisa lewat khotbah, tidak bisa lewat lagu pujian, betapa indahnya pun itu untuk menyelamatkan orang yang sudah mati. Kalau orang yang sudah mati itu tidak bertobat dan tidak mau melakukan kebenaran firman Tuhan di masa hidupnya, bagaimanapun hebatnya dunia, dia tidak bisa diselamatkan. Dia tidak bisa dibayar dengan uang. Dia tidak bisa dihibur dengan lagu-lagu yang lagu-lagu pujian yang indah. Atau khotbah yang berapi-api, tidak bisa. Pokoknya supaya bisa masuk dan selamat dan masuk kepada kerajaan surga hanya lewat firman, pemberitaan seorang nabi. Dia mau mendengar, menerima dan bertindak. Hanya itu kuncinya. Haleluya. Tetapi kita lihat apa yang masa berlangsung di akhir zaman ini. Lewat hiburan saja, lewat khotbah saja, ketika seseorang telah meninggal, dipastikan bahwa dia adalah duduk atau ada di pangkuan Kristus. Betapa jahatnya. Berarti orang yang baik, yang jahat, yang melakukan kejahatan tidak berbeda. Orang yang baik masuk surga, pencuri, perampok, ya, juga masuk surga. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Apalagi materai. Haleluya. Jadi kita lihat, yang dipanggil di dalam keharmonisan yang sempurna dengan kitab-kitab suci. Dari 3,5 tahun. Daniel yang terakhir. Haleluya. Orang percaya Israel. Orang-orang percaya hanya dipenuhi, diberitahu, ya, di dalam perjanjian lama, supaya percaya nabi-nabi mereka. Sesudah nabi itu dibuktikan benar. 2 Tawarik 20 ayat 20. Haleluya. Sehingga dikatakan, jika di antara kamu ada seorang nabi atau orang yang rohani, haleluya, akulah Tuhan Allahmu, akan
menyatakan diriku kepadanya dan berbicara kepadanya dengan penglihatan-penglihatan melalui mimpi-mimpi. Bilangan 12 ayat 6. Menafsirkan mimpi-mimpi. Seorang mendapatkan sebuah mimpi, nabi itu akan sanggup mengartikannya. Jika dia mendapatkan suatu penglihatan, dia menyampaikannya. Haleluya. Aku akan menyatakan diriku kepadanya melalui penglihatan-penglihatan dan mimpi-mimpi. Menyatakan diriku. Haleluya. Apabila yang diucapkan terjadi, maka dengarkanlah nabi itu, sebab aku menyertai dia. Apabila perkataannya tidak terjadi, maka janganlah kamu takut kepadanya sama sekali. Menjauhlah, biarkan saja dia. Ulangan 18 ayat 22 menyatakan. Haleluya. Jadi apa yang dilihat semua mata orang? Apakah rasul dan nabi tidak menggenapkan firman tersebut? Ya, amin, demikian firman Tuhan. Rasul dan nabi sedang menggenapkan firman Tuhan tersebut yang tertulis di kitab Ulangan 18 ayat 22 tadi. Haleluya. Dan Bilangan 12 ayat 6. Dan juga 2 Tawarik 20 ayat 20. Tetapi orang tidak percaya. Di zaman Kristus, dia menyembuhkan orang sakit, membagi orang mati, dan melakukan mujizat dan berbagai macam hal yang dilakukan. Perkataannya semua benar. Tetapi orang menolak. Juga menolak Elia. Dan juga Elia di akhir zaman. Apakah Elia di akhir zaman, Malaikat 4, 5, dan 6, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, mengadakan tanda-tanda mujizat, tanda-tanda heran, dan mengetahui isi hati orang? Haleluya. Ya, benar. Tetapi orang tidak percaya kepadanya. Untuk menggenapkan Matius 20 ayat 14. Sebab banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Itulah firman Tuhan. Tetapi apakah nabi dan juga orang percaya di akhir zaman berhenti untuk memberitakan firman? Tidak. Harus memberitakan firman. Menyaksikan firman sesuai dengan firman yang tertulis. Beritakanlah Injil dari timur sampai ke barat. Haleluya. Itu adalah tugas orang-orang percaya yang memiliki karunia daripada Tuhan. Haleluya. Jadi kita lihat apa yang dilakukan oleh Musa ketika dia pergi ke padang gurun. Dan adalah sebuah simbol kesembuhan ilahi di mana Musa meninggikan ular tersebut, ular tembang di padang gurun, yang tertulis kitab Bilangan 21:9 dan juga Yohanes 3:14, yang hanyalah sebuah simbol. Hanya sebuah simbol dari Kristus yang sejati. Haleluya. Dan kita tahu bahwa pada masa ini obat adalah sebuah simbol kesembuhan ilahi. Dan meskipun banyak di antara mereka tidak percaya akan hal itu, haleluya, tetapi di antara mereka beberapa di antara mereka tidak percaya, tetapi lambang mereka itu juga yang mereka pegang, yang memberikan kesaksian tentang kekuasaan Allah yang Maha Kuasa. Apakah mereka mau percaya itu atau tidak? Lihat.
orang Yahudi ini selaput-selaput kebutaan ada pada mata orang-orang ini. Mereka tidak dapat mencegah. Dan Allah menaruhnya di situ. Dan mereka tetap dalam keadaan itu sampai masanya, di mana mereka dijanjikan akan datangnya nabi-nabi. Haleluya. Glory. Jadi jikalau manusiawi, orang-orang yang lain, mereka mengirimkan misionaris-misionaris. Jadi apa yang mereka inginkan, apa yang mereka lakukan, ya silahkan. Tetapi orang yang percaya yang sejati tidak akan mau menerima hal seperti itu. Haleluya. Jadi Israel tidak akan pernah ditobatkan sebelum nabi-nabi itu tampil. Haleluya. Dan hal itu akan terjadi sesudah pengangkatan gereja kafir. Tidak lebih daripada zaman lembu dapat menerima panggilan singa. Sebab Allah sudah mengatakan di dalam firman-Nya bahwa roh lembu tampil. Dan di zaman reformator, seorang manusia tampil. Haleluya. Hanya itu hal yang dapat mereka terima. Haleluya. Hanya simbol. Hanya itu saja yang ada padanya. Haleluya. Lain daripada dia kecaman ini. Jadi kita perhatikan, tetapi zaman itu sedang akan tiba ketika urusan dengan orang-orang dari bangsa kafir sudah berakhir. Haleluya. Terdapat sebatang pohon dan akar-akarnya adalah Yahudi. Dan itu dipotong. Dan bangsa kafir dicangkokkan ke pohon zaitun liar itu. Dan itu sedang menghasilkan buahnya sendiri. Roma 11 ayat 13-20. Jadi sekarang ketika mempelai bangsa kafir dipotong, pohon mempelai wanita itu pernah, ya, dan diangkat ke hadapan Allah. Allah akan melenyapkan orang-orang tidak percaya dari bangsa kafir itu. Haleluya. Dan kita tahu bahwa gadis-gadis yang sedang tidur, 5 gadis yang bodoh, dan mencakupkan kembali, dia sudah berjanji untuk melakukannya. Dan sampai masa itu, kita benar-benar harus mengetahui kemana. Jika kita tahu kemana kita pergi, itu bagus. Jika tidak, haleluya, kita akan tersandung di dalam kegelapan. Seperti yang saya katakan tadi, akan tersandung kepada orang-orang yang gelap. Haleluya. Jika kita tidak tahu kemana kita akan pergi. Tetapi jika kita tahu bahwa kemana kita akan pergi, kita tidak akan tersandung di dalam kegelapan. Karena Tuhan adalah pintu. Karena Tuhan adalah penuntun domba-domba. Dan membawakan domba-domba tersebut kepada rumput yang hijau. Haleluya. Glory. Dan kita tahu bahwa pasal 7 adalah antara materai ke-6 dan materai ke-7. Supaya sampai ke materai ke-8. Karena materai ke-7 adalah tertulis di kitab Wahyu. Haleluya. Kita lihat yang tertulis di kitab Wahyu, ya, 7 ayat 1 sampai 8.
Dan aku melihat seorang malaikat yang lain muncul dari timur, mempunyai materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang kepadanya telah diberikan kuasa untuk merusak laut bumi. Katanya, jangan merusakkan bumi ataupun laut ataupun pohon-pohon sampai kami sudah memeteraikannya pada pelayan. Haleluya, bukan mempelai, para pelayan, bukan anak-anak, para pelayan. Israel selalu merupakan pelayan Allah. Gereja adalah anak-anak melalui kelahiran. Israel adalah pelayannya, pelayan Kristus. Pada setiap tempat selalu disebutkan demikian. Abraham adalah pelayannya. Haleluya. Mempelai wanita bukanlah pelayan. Kita adalah anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Haleluya. Dari Allah kami pada dahi mereka. Kita lihat Allah kita pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang telah dimateraikan. Kita lihat. Dan mereka yang telah dimateraikan 144.000 dari semua suku anak-anak Israel. Dia menamai mereka dengan sempurna. Jika memang terjadi ada seorang pengamat yang lain, haleluya, Israel yang sedang duduk untuk melayani Kristus pada kedatangannya, haleluya. Dan kita lihat dari suku Yehuda 12.000. Ada 12.000 yang tertulis di kitab Wahyu 7. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimateraikan. Wahyu 7 ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 8, sehingga mereka semuanya 144.000. Haleluya, 12 suku. Haleluya. Jadi kita lihat ada 12 suku kali 12.000. Jadi 12 kali 12 adalah 24. Jadi 144.000. Kita lihat mereka semua berasal dari suku-suku Israel. Jadi disinilah datang kelompok yang lain. Mempelai telah pergi. Setelah hal ini aku melihat, dan sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa, suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang palen-palen di tangan mereka. Dan berseru dengan suara yang nyaring katanya, berkata, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Dan semua bangsa berdiri mengelilingi takhta, dan tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah. Berkata, amin, puji-pujian, kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kekuasaan, kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Dan seorang dari antara tua-tua, dia berada di hadapan para tua-tua ini. Seperti yang telah kita lihat, dia melalui materai. Dan seorang dari antara tua-tua berkata kepadaku, siapakah mereka? Haleluya. Yohanes merupakan orang Yahudi, mengenali kaumnya sendiri. Dia melihat mereka dalam bentuk kesukuan. Itu benar. Haleluya.
Dia mengenali dan menyebutnya masing-masing suku itu. Tetapi sekarang ketika dia melihat mereka ini, dia agak bingung. Dan tua-tua itu mengetahuinya. Maka dia berkata, siapakah mereka yang apakah yang mana malaikat jubah putih? Haleluya. Yang mana memakai jubah putih? Dan dari manakah mereka datang? Dan Yohanes menjawab sekarang. Dan kataku kepadanya, Tuhan, Tuhan mengetahuinya. Yohanes tidak mengenali mereka. Sehingga dia berkata, Tuhan mengenali mereka. Segala suku, bangsa dan bahasa. Dan katanya kepadaku, mereka ini adalah, ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang mana telah keluar dari kesusahan yang besar. Dengan kata lain, kesusahan besar. Dan telah membasuh jubah mereka, membuatnya putih di dalam darah anak domba. Oleh karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani dia siang dan malam. Ditaktanya dan mereka yang duduk di atas takhta akan berdiam di antara mereka. Mereka tidak akan menderita lapar ataupun dahaga lagi, ataupun sinar matahari yang ada di atas mereka. Sinar matahari yang ada di atas mereka tidak akan menimpa mereka lagi. Karena anak domba yang berada di tengah-tengah takhta akan memberi mereka makan dan akan menuntun mereka ke mata air yang hidup. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Haleluya, glory. Sampai di sini pembahasan pembacaan kita. Biar minggu depan kita lanjutkan. Haleluya. Kita akan pelan-pelan cara mempelajari atau membahas tentang materi ini supaya kita benar-benar mengerti. Tapi kita yang kita percaya bahwa Roh Tuhan akan selalu mengajar kita dan memberi pengertian dan pengetahuan akan firman Tuhan. Haleluya.